Pemirsa, dalam beberapa hari ini di media online dan media sosial dikejutkan dengan seorang wanita bercadar yang memelihara 11 anjing. Alasan wanita ini memelihara anjing karena ia merasa kasihan saat melihat anjing-anjing jalanan. Namun sebetulnya apa hukum Islam bagi muslim yang memelihara anjing? Kita awali penjelasan pertama dari Da'i Salafi oleh Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Itu diterangkan ya di dalam hadits tentang larangan memelihara anjing. Dan orang yang memelihara anjing itu setiap hari berkurang amalannya sebanyak 1 qirot. 1 qirot itu seperti 1 gunung ya. Ya. Itu diperkecualikan kalau anjingnya untuk menjaga kebun. Diperkecualikan, itu dibolehkan. Yang memelihara anjing ini musibah di mana-mana ya. Bukan cuman di sini saja, tapi di sebagian tempat itu Masya Allah. Saya pernah di sebagian wilayah Sumatera sana, ya sebuah daerah dikenal juga dengan agama, bahkan banyak tokoh-tokoh agama lahir dari sana. Ya, tapi Masya Allah, anjing berkeliaran di mana-mana. Pagi-pagi itu ramai orang bawa anjingnya, lebih ramai daripada sholat subuh. Ya. Setiap anjing ada namanya. Ya, 505, 21 apa gitu. Ada semua namanya. Dan kerja mereka cuman untuk dipakai berburu saja. Hasil buruannya kadang dia dapat babi cuman untuk dipakai bergaya saja. Jelas ya? Harganya kadang lebih mahal daripada motor. Ya. Baik. Nah, ini semuanya dari kebiasaan yang masuk dari mana? Ya, karena terlalu banyak melihat dari budaya orang-orang yang bukan dari kaum muslimin, akhirnya terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Iya, jadi kalau kita lihat di negeri-negeri kafir itu yang sangat memuliakan anjing, ya sampai anjing itu ada hotelnya, hotel khusus untuk anjing. Ya, jadi kalau pemiliknya itu misalnya tidak perlu anjingnya atau dia mau melakukan perjalanan, ada hotel di situ bisa dititip anjingnya. Ya. Apakah doa diterima dan amalan soleh seorang muslim memelihara anjing? Tadi saya sudah terangkan ya terkait dengan masalah bisa mengurangi amalannya. Ya, tentang doa dan amalan solehnya, sepanjang dia beramal dengan amalan soleh itu kan syaratnya 3. Pertama dia bertauhid, yang kedua dia ikhlas, yang ketiga sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka amalannya diterima. Baik, dan doa itu ya bisa diterima. Hanya saja anjing itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura." Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjing, dan ada gambar makhluk bernyawa. Ya. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Da'i Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. Bagaimana hukum memelihara segawon, memelihara anjing? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa memelihara anjing itu pahalanya yang kusu biqirotain, pahalanya berkurang 2 qirot setiap hari, kulayom. Jadi setiap hari pahalanya berkurang 2 qirot. 1 qirot itu berapa? Nah, 1 qirot itu disebutkan oleh Nabi misla Uhudin, serupa dengan bukit Uhud. Tapi pernah menjelaskan pula 2 qirot itu seperti jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Sehingga kalau kita pelihara, maka per hari pahalanya berkurang 2 qirot. Lalu bagaimana biar pahalanya tidak kurang 2 qirot? Ada satu amalan yang dapat pahala 2 qirot. Takziah. Nyolati jenazah 1 qirot, ngantar jenazah 1 qirot, dapat 2 qirot. Maka kalau pelihara anjing ya harus takziah, nyolati dan mengantarkan jenazah tiap hari. Biar dapat pahala 2 qirot dan berkurang 2 qirot. Itu namanya kurang gawean. Ya, kenapa kurang gawean? Jadi merepotkan diri sendiri. Lebih baik pahalanya untuk sendiri, tidak perlu memelihara anjing yang menghanguskan pahala 2 qirot. Dan jika memelihara anjing dalam agama kita dibolehkan kalau untuk berburu. Kalau untuk
selain berburu, menjaga ternak atau tanaman, itu dibolehkan, dan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jadi untuk berburu, untuk menjaga ternak atau tanaman, tidak masuk ke dalam rumah. Ada tambahan satu lagi apa? Anjing cerdas. Nah, anjingnya itu bisa dilatih cerdas. Itu silahkan. Tetapi harus ingat dengan konsekuensinya. Jadi dalam agama kita, Nabi sendiri menyebutkan dibolehkan kalau kalbasoid, kalau anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga tanaman, jaga ternak, itu dibolehkan. Dan juga di antara perburuan yang dibolehkan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yakni hewan yang berburu tersebut adalah hewan yang cerdas. Kalau hewannya bukan hewan yang cerdas atau segawonnya bukan segawon yang cerdas, maka buruannya tidak halal. Jadi dia halal kalau cerdas. Gimana? Dia berburu untuk tuannya. Kalau yang tidak cerdas kan dia berburu untuk dirinya sendiri. Maka di situ perburuannya hukumnya haram. Sehingga di sini apa hukumnya? Ya hukumnya boleh dengan catatan. Apa tadi catatannya? Ya. Ya. Jadi boleh dengan catatan. Silakan, ada catatannya. Pahalanya berapa? Berkurang 2 qirot. Anda memelihara, yang diizinkan untuk apa? Berburu atau menjaga ternak. Itu diantara catatan-catatannya. Catatannya lagi apa? Tidak boleh masuk rumah. Kalau masuk rumah bagaimana? Malaikat tidak akan masuk. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk kalau kemudian sampai dibawa masuk rumah. Karena disebutkan la tadkhulul malaikah baitan fi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau terdapat gambar yang bernyawa. Wallahu alam bishawab. Berikutnya pandangan dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran. Apalagi? Arti dari hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 qirot. Salim, yakni anak Ibnu Umar berkata, adalah Abu Hurairah radhiyallahu an menambahkan atau untuk sawah, dan adalah beliau seorang yang memiliki sawah. Hadis riwayat Bukhari juz 9 halaman 759, Muslim juz 10 halaman 237. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirot, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 6, Muslim juz 10 halaman 240. Dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah mana saja yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 qirot. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 halaman 80, Nasai juz 7 halaman 187, Ibnu Majah juz 2 halaman 1069, dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagaimanakah kedudukan ketiga hadis tersebut? Kemudian apabila sahih, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memelihara anjing hanya untuk berbangga-banggaan itu apakah haram, Ustaz? Kemudian bagaimana sikap kita apabila ada tetangga kita yang memelihara anjing dan dibiarkan berkeliaran sehingga mengganggu orang lain, Ustaz? Hadis itu sahih, kita sudah dijelaskan itu kok. Ya dah? Di situ dijelaskan hadis yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari.
Yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadisnya sahih semua. Berarti memelihara anjing itu boleh enggak? Boleh. Jangan titik boleh itu jangan. Kalau diambil manfaatnya. Melihara anjing diambil manfaat yang untuk menjaga tanaman, menjaga binatang, ya, kemudian anjing-anjing pelacak itu untuk membantu mencari penjahat dan sebagainya itu boleh itu, ya asalnya. Lah kecuali memelihara anjing untuk kelangenan, untuk bangga-banggaan, malah enggak ada gunanya, ya enggak boleh. Kalau memang diambil manfaatnya, seperti menjaga tanaman, menjaga rumah, anjing pelacak itu boleh untuk berburu. Zaman Nabi pun juga melihara anjing untuk berburu. Ya. Ada sahabat-sahabat banyak, maka Nabi mengatakan kalau anjing yang biasa dipakai berburu kamu lepaskan anjingnya dengan baca basmalah untuk berburu. Kemudian binatang yang diburu tadi ditangkap anjing berburu tadi dibawa pulang dalam keadaan mati karena berkelahi dengan anjingnya tadi, halal dimakan. Kalau dibawa pulang masih dalam keadaan hidup, disembelih dulu. Nah, berarti kan anjing berburu ini mesti dipelihara, tidak diliarkan begitu kan? Jadi boleh memelihara anjing. Untuk berburu boleh. Nah, kalau mengganggu tetangga, anjing mengganggu, keliaran ya ditegur, sampaikan anjingmu mengganggu. Nah, maka memelihara anjing tidak boleh kok ganggu keliaran ngantek kadang-kadang gigit orang. Lewat digigit itu tidak boleh, itu anjing liar itu namanya. Jadi anjing itu kalau ada manfaatnya, digunakan manfaatnya menjaga binatang, menjaga tanaman, menjaga rumah, menjaga atau untuk berburu, boleh itu, tidak ada salahnya. Tapi kalau sekedar untuk kelangenan ya enggak boleh. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukumnya memelihara anjing Pak Ustadz? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk berburu rusa, untuk makan. Bukan pula anjing untuk menjaga kebun, tanaman, takut diambil babi. Hanya untuk hobi melihara. Dikurangi satu hari amalnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Bukit Uhud. Memerah dia kalau petang disinari matahari. Tegak di atas Bukit Jabal Rumat, tempat pemanah, lihatlah Bukit Uhud. Satu hari amalmu dikurangi 7 km, sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau setiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi, kenapa setiap membaca dari waktu duha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitan. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha. Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul engkau turun sampai aku diejek istri Abu Lahab? Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapu. Bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun, apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajni'atin, punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya aja pingsan anjing. Baru dia berteriak aja mati itu anjing. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku, sesama laki-laki, jangan sama bini orang. Nanti ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah. Datang suaminya, maksud Allah. Yang terakhir pandangan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Sungguh anjing itu adalah makhluk Allah SWT yang juga harus menjadi bagian dari kenyataan hidup kita, bahwa anjing hidup bersama-sama manusia. Memang ada sih hadis
Nabi SAW siapa yang memelihara anjing maka pahalanya dikurangi sekian kirot, itu ada. Tapi tentu dalam memahami hadis itu para ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Imam Syafi'i rahimahullah melarang umat Islam memelihara anjing kecuali 3 kondisi. Jika untuk berburu, jika untuk menjaga rumah, jika untuk menjaga kebun, maka diperbolehkan. Artinya Imam Syafi'i tidak mutlak melarang orang memelihara anjing. Apalagi Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, membolehkan memelihara anjing. Tidak ada salahnya orang memelihara anjing, bahkan ada baiknya ketika dibutuhkan untuk beberapa keperluan dalam kehidupan kita, terutama di wilayah kepolisian kan adalah anjing pelacak. Itu tentu merupakan bagian dari kelaziman untuk melacak tindak kejahatan atau tindakan kriminal apapun. Oleh karena itu umat Islam harusnya juga bisa menyikapi secara wajar jika ada orang Islam yang memelihara anjing, bukan mutlak haram. Setahu saya tidak ada ulama yang mengharamkan memelihara anjing. Tapi kalau memakan daging memang ya mayoritas ulama mengharamkan makan daging anjing. Kemudian kaitannya dengan najisnya anjing, itu juga gitu, berbeda para ulama. Yang ketat memang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa harus dibasuh 7 kali. Bagian manapun dari anjing itu najisnya mughalladhah, najis berat, maka harus dibasuh 7 kali basuhan. Yang pertama, airnya dicampur dengan tanah. Itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis sahih juga. Jadi tidak hanya pendapat beliau, pemahaman beliau terhadap hadis Nabi tentang cara mencuci najisnya anjing. Tetapi Imam Abu Hanifah memahaminya berbeda, bahwa angka 7 itu tidak mutlak 7, tapi itu angka menunjukkan bahwa kalau sekali belum cukup, tapi harus diulang beberapa kali. Nah, kata beberapa kali itu menurut Imam Abu Hanifah cukup 3. 3 itu jamak, banyak. Berarti kalau mencuci najisnya anjing cukup dibasuh 3 kali. Pertama dengan air dicampur dengan tanah, kemudian kedua dan ketiga cukup. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang menyatakan tidak harus dengan tanah. Dengan tanah itu salah satu teknis saja, tapi yang terpenting disiram 3 kali cukup. Itu mazhab Hanafi. Sementara mazhab Maliki sama dengan persepsi beliau tentang memelihara anjing, maka anjing itu sama dengan umumnya binatang. Kalau kencingnya najis, iya. Kemudian kotorannya najis, iya. Bahkan liurnya najis, iya. Tapi ya najis biasa saja, tidak najis mughalladhah, disiram cukup sekali. Jika jelas ada, kalau tidak ada ya misalnya kita kena bulu anjing ya tidak usah bingung, ya tidak usah, ya cukup dikibaskan selesai. Ya sama dengan binatang umumnya lah. Ludahnya atau liurnya anjing juga tidak mughalladhah, cukup disiram sekali saja. Maka orang Islam jangan memusuhi anjing. Orang Islam jangan antipati pada anjing. Bahwa ada pendapat yang berat tentang anjing, ya kita hormati. Tetapi jika ada yang memelihara anjing, ya biar. Asal bisa menjaga kebersihan dan kesuciannya. Dan terutama bagi bangsa Indonesia, karena mayoritas bermadzhab Syafi'i, memang anjing termasuk najis mughalladhah dan memang sulit untuk membersihkannya. Tetapi juga tidak boleh kita berlawanan anti anjing. Di daerah Nganjuk dulu pernah terjadi anjing bunting, kemudian melahirkan atau melahirkan di suatu tempat itu, lalu dikeroyok oleh masyarakat yang membawa bambu runcing, sehingga anjing itu ditusuk semena-mena sampai terbunuh dengan anak-anaknya. Wah, itu dosa. Bukankah ada hadis sahih yang menyatakan bahwa ada seseorang yang nanti masuk surga karena
memberi minum pada anjing? Bukankah ada seseorang wanita yang masuk neraka karena dosanya menyiksa kucing? Sehingga dapat disimpulkan bahwa binatang apapun yang harus kita sayangi, kita baiki. Jika mengganggu, ya kita bisa hilangkan dengan cara yang tidak menyiksa. Jika mengancam, boleh kita bunuh juga dengan tidak cara menyiksa. Termasuk babi. Babi memang haram dimakan dagingnya. Babi memang dianggap najis mughalladz oleh para ulama, dikiaskan pada najisnya anjing tadi. Tetapi juga tidak boleh lalu disiksa. Bahkan cara menyembelih babi itu lalu ditusuk, itu tidak benar. Sekali lagi, Islam penyayang sesama, juga penyayang anjing, penyayang binatang, dengan cara yang terhormat kalau memang mau mengkonsumsinya. Itu pun bagian-bagian binatang-binatang tertentu yang dibolehkan dan yang dilarang. Sehingga umat Islam sekali lagi perlu menjadi contoh dalam hidup bermasyarakat dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah SWT, bahkan dengan tumbuh-tumbuhan sekalipun juga kita harus perlakukan secara wajar. Demikian, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.